wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, malam hari ini kita berada pada tanggal 11 ya, Sya'ban, kurang lebih ya, tanggal 11 Sya'ban. Itu artinya kita menyisakan sekitar 19 hari lagi kurang lebih, dan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ya, insyaallah. Dan dalam rangka persiapan kita memasuki bulan Ramadan yang mulia, maka ada baiknya kita kembali mengulang kaji kita berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan yang mulia. Dan di antara panduannya yang penting untuk kita pelajari berkaitan dengan bulan Ramadan yang mulia tersebut adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 ya, atau 100 sampai 188. Ini ayat berbicara secara khusus tentang puasa Ramadan ya. Tapi pada kesempatan hari ini kita ambil satu ayat saja ya, karena waktu kita yang terbatas, yaitu ayat Al-Baqarah 1 atau 183. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ya. Firman Allah di Al-Baqarah 183 ini tentunya memiliki begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama kita perhatikan adalah bagaimana Allah memulai Al-Baqarah 183 ini dengan panggilannya, dengan nidaul iman, panggilan keimanan ya. Yang di antara fungsi ya panggilan ini adalah untuk lijalbil intibah, untuk meminta perhatian, mengalihkan perhatian. Artinya agar kita memperhatikan apa yang akan Allah sampaikan. Maka Allah panggil, Allah mulai dengan, Allah tidak langsung menyebutkan kutiba alaikumussyiyam ya, diwajibkan atas kalian berpuasa, tapi Allah mulai dengan panggilan. Tujuannya apa? Agar kita perhatikan, karena ada hal penting yang akan Allah sampaikan. Yang kedua, ya di sini Allah seru dengan panggilan keimanan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagian para ulama kita mengatakan, ya ternyata panggilan keimanan, kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih Allah ulang-ulang sebanyak 90 kali. Jadi panggilan, ungkapan Allah ya ayyuhalladzina amanu itu diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Itu dimulai nanti di surat Al-Baqarah ayat 104 dan nanti ditutup oleh Allah di surat At-Tahrim. Jadi ulang-ulang oleh Allah sebanyak 90 kali. Kenapa Allah panggil dengan panggilan keimanan? Karena ini adalah panggilan kehormatan. Sehingga nanti memang orang yang berpuasa itu mendapat gelar, mendapat status kehormatan dari Allah. Ya, kalau kita sekarang dapat akreditasi A, unggul, kita akan senang. Ya, misalnya lembaga kita dapat akreditasi unggul. Ya, ini kan gelar yang diberikan oleh lembaga tertentu. Ya. Nah, bagaimana kalau gelar itu diberikan oleh Allah? Yang dibalik gelar itu tidak kosong, tapi ada balasan-balasan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat.
Maka ini menjadi penyemangat orang-orang yang mau berpuasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia diberi gelar oleh Allah sebagai orang yang beriman. Ini panggilan khusus. Ya, tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Karena kalau panggilan kepada seluruh manusia, biasa Allah katakan apa? Ya ayuhan nas. Tapi ini Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka bagi orang-orang yang beriman, puasa itu menjadi suatu yang menyenangkan bagi dia. Kenapa? Karena dia dipanggil atau diberi gelar oleh Allah, ya, atau kita katakan orang yang berpuasa itu diberi gelar oleh Allah dengan panggilan orang yang beriman. Dan juga kata para ulama kita, kenapa Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, selanjutnya baru Allah katakan diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena memang salah satu bukti keimanan seseorang itu adalah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kalau ada orang Islam bertemu dengan bulan Ramadan dan dia tidak punya uzur yang dibenarkan oleh syariat, ya, untuk meninggalkan puasa, tapi dia tidak puasa, maka ini menunjukkan bahwa apa? Lemahnya iman seseorang tersebut. Maka orang yang betul imannya, ketika masuk bulan Ramadan dia akan berpuasa. Karena salah satu konsekuensi dari beriman itu adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Ini diantara, ya, faedah Allah menyebutkan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Juga kata, ya, salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Ibnu Mas'ud, apa kata beliau? Wahai manusia, wahai umat Islam, idza sami'tal ayah taqulu ya ayyuhalladzina amanu, wahai ya umat Islam, kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian mendengar di dalam ayat ada panggilan, ada ucapan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, fa'awiha sam'aka, maka berikan perhatian kepada ayat tersebut. Ya, betul, dengarkan betul-betul. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha'an. Karena biasanya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Allah mulai firman-Nya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama setelah panggilan itu adalah ada perintah yang Allah ingin, ya, atau ada amalan yang Allah ingin perintahkan. Ada kebaikan yang Allah ingin perintahkan. Atau ada kejahatan atau keburukan yang Allah ingin larang. Jadi biasanya kalau firman Allah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu akan datang, ya, perintah atau datang larangan. Dan benar, kalau kita lihat di Al-Baqarah 183 ini, setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, Allah datangkan perintah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka Al-Baqarah 183 ini menjadi dalil wajibnya berpuasa Ramadan. Bahkan kalau kita mau lihat ayat setelahnya, ternyata perintah wajibnya puasa Ramadan itu tidak hanya pada Al-Baqarah 183 saja. Tapi nanti Allah kuatkan lagi di Al-Baqarah 185. Di firman Allah tabaraka wa taala, ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang berada pada suatu negeri dan dia sudah nampak hilal di negeri tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya berpuasa Ramadan. Maka perintah berpuasa Ramadan itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, di rentangan Al-Baqarah 183 sampai 87 itu ada dua kali. Di Al-Baqarah 183 kutiba alaikumusiyam, yang kedua di 185 faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, ini menunjukkan betapa memang puasa itu adalah perkara yang penting, yang tidak boleh diremehkan. Karena ada sebahagian manusia menganggap puasa itu, ya, hal biasa. Ya, bagi dia, ya, kalau bisa ada waktu puasa, puasa, kalau enggak. Ya, tentu ini adalah prinsip yang salah. Ini Allah ulang di 183, nanti di 185 menunjukkan betapa memang puasa itu, ya, ditegaskan oleh Allah. Maka nanti kalau kita lihat bagaimana Rasul SAW menceritakan,
ya, bagaimana Rasulullah pernah diperlihatkan kepada beliau sekelompok manusia yang digantung kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah, dalam kondisi mulutnya ini koyak-koyak atau robek mengeluarkan darah. Ketika itu Rasulullah tanya sama malaikat yang mendampinginya, siapa mereka ini? Kenapa mereka digantung kakinya ke atas, ya, kepalanya ke bawah, dalam kondisi mulutnya mengeluarkan darah? Kata malaikat itu, mereka adalah umatmu yang berbuka sebelum waktunya. Dia puasa, tapi di tengah jalan tanpa ada uzur yang membenarkan buka puasa, ya, dihukum oleh Allah, digantung kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, dalam kondisi mulutnya mengeluarkan darah. Ini bagi yang puasa tapi berbuka di tengah jalan tanpa uzur yang dibenarkan. Bagaimana kalau memang dari awal dia tidak mau berpuasa? Ya, ada sebagian orang karena alasan apa, saya kerja, dengan enaknya dia meninggalkan puasa Ramadan, ya, tanpa uzur yang dibenarkan. Ya, ini menjadi pelajaran, ya, bagaimana pentingnya, ya, ibadah puasa tersebut. Dan juga Allah sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga kata Allah, puasa itu telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kita. Ya, dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, mereka juga diwajibkan oleh Allah berpuasa. Wallahu taala a'lam bagaimana metode dan jumlah puasa mereka. Tapi yang jelas Allah kabarkan syariat puasa ini tidak hanya diwajibkan untuk orang-orang kaum muslimin, tapi juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Kenapa Allah sebutkan ini? Yang pertama kata para ulama kita, ini menunjukkan betapa pentingnya puasa tersebut. Banyak sekali faedah yang didapatkan, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena sayangnya Allah sama umat Islam, maka Allah tidak ingin kebaikan-kebaikan yang banyak dalam puasa tersebut luput dari orang Islam. Maka Allah syariatkan puasa itu. Ya, tujuannya apa? Agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari puasa tersebut. Dan juga kata para ulama kita, kenapa Allah sebutkan, ya, bahwa puasa ini juga sudah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kita? Tujuannya adalah agar kita tidak merasa terbeban. Karena biasanya sebuah perintah, kalau perintah itu kita ketahui berlaku untuk banyak orang, maka kita akan lebih mudah menerimanya. Ya, berbeda misalnya ketika, ya, sebuah perintah itu hanya diwajibkan untuk pihak-pihak tertentu. Ya, umpamanya misalnya direktur rumah sakit mengeluarkan kewajiban pegawai rumah sakit wajib mulai masuk kantor jam 5 pagi. Sebagian pegawai akan mengatakan, kenapa jam 5 pagi sudah masuk kantor? Tapi ketika ternyata dikeluarkan aturan, gubernur umpamanya mengeluarkan seluruh warga, seluruh pegawai di Aceh ini harus masuk kerja jam 5 pagi. Itu akan lebih mudah kita menerimanya. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya di Zainal Abidin saja umpamanya yang mewajibkan kerja jam 5 pagi. Ternyata di kantor-kantor yang lain juga mewajibkan itu. Berbeda kalau kita hanya mengatakan ternyata di rumah sakit saja yang mewajibkan, ya, pegawainya mulai bekerja jam 5 pagi, akan terasa agak berat. Maka Allah sebutkan bahwa syariat puasa ini juga sudah Allah wajibkan, ya, supaya kita bisa lebih tenang menerimanya, ya, bahwa ini bukan hanya diberlakukan untuk kita, tapi juga diberlakukan untuk orang-orang, ya, sebelum kita. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian, ya, berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, apa tujuannya? Kata Allah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Para ulama kita menyebutkan ini hikmahnya puasa, membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena memang seluruh ibadah itu tujuannya adalah menjadikan pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kata para ulama kita, ya, bagaimana hikmah itu bisa tercapai? Kita akan lihat ternyata memang puasa itu penuh dengan berbagai macam, ya, manfaat yang bisa didapatkan oleh seseorang, sehingga itu membantu dia untuk sampai kepada tingkat takwa itu. Apa hal-hal yang dilahirkan dari puasa tersebut? Ya, yang pertama adalah puasa itu ternyata melatih seseorang atau melatih orang yang berpuasa itu untuk merasa selalu dalam pengawasan Allah. Muraqabatullah,
merasa selalu diawasi Allah. Ini sangat penting. Karena kalau kita senantiasa merasa ingat bahwa kita ini selalu dipantau oleh Allah, maka kita akan selalu berusaha melakukan kebaikan. Dan puasa mengajarkan kita itu. Mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita senantiasa dipantau oleh Allah. Yang kedua, puasa itu mempersempit masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia. Di antara penyebab manusia jatuh kepada kemaksiatan, manusia melakukan kejahatan adalah godaan syaitan yang begitu besar. Tapi dengan puasa, godaan syaitan itu lebih terbendung. Ya, maka kemungkinan orang yang berpuasa itu untuk melakukan kemaksiatan lebih kecil. Dan yang ketiga, ya, puasa itu mengajarkan seseorang apa? Untuk banyak melakukan ketaatan. Biasanya kalau kita puasa, kita akan termotivasi untuk rajin ke masjid, untuk rajin baca Quran, rajin ya menahan kemaksiatan, rajin melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Dan juga puasa itu kata para ulama kita mengajarkan kita memiliki rasa peduli sama orang-orang lain. Yang 4 hal ini sangat-sangat membantu seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 183. Yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari persiapan kita menghadapi bulan Ramadan yang mulia. Kita tunjukkan kepada Allah keseriusan kita untuk mau bertemu dan mau beramal di bulan Ramadan, yang dengan hal itu Allah memudahkan kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan kita dimudahkan untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.